Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana, guru mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan asal sekolah SMP Ki Hajar Dewanto. Hari ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi PPKN kelas 8 semester kecil. Untuk kompetensi inti di sini memahami dan menerapkan pendekatan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan, serta kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata dan anti korupsi. Untuk kompetensi dasar, di sini 3.2 menelaah makna dan 4.2 menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari serta dalam penerapan anti korupsi. PPKN Bab Kedua. Kedudukan dalam fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional dan pemahaman tentang anti korupsi sejak dini. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, membuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan terdiri dari atas 4 alinea, pasal-pasal, sebelum diubah 16 bab berubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri atas 37 pasal berubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat berubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari atas 4 pasal aturan peralihan berubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Dan untuk teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Dan alinea pertama mengandung makna dalil objektif, yaitu alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. Alinea ketiga mengandung makna pengukuhan makna dari proklamasi yang luhur, dorong dari motivasi spiritual yang luhur. Alinea keempat mengandung makna tujuan negara, ketentuan dari adakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dasar negara yaitu Pancasila. Pentingnya penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah sejak dini. Dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendidikan anti korupsi sangat penting diterapkan pada pendidikan di Indonesia sejak dini mengingat kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi dengan berbagai jenis modus serta kompleksitas. Kasus korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun baik dari segi jumlah kasus maupun kerugian yang dialami. Kasus-kasus tersebut tidak jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada lingkungan sekolah banyak ditemukan praktek kasus korupsi misalnya nyontek, bolos, terlambat datang ke sekolah, serta pelanggaran peraturan lainnya. Hal kecil tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi bibit budaya korupsi. Dan kesimpulannya adalah, pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini di sekolah, siswa dapat dimulai dari hal-hal kecil dan disesuaikan dengan usia anak yang dapat dilakukan dengan memberi pemahaman penuh tentang korupsi dan dampak buruk dari tindakan tersebut. Dengan mutu pendidikan yang berkualitas, generasi muda Indonesia akan menjadi individu yang bermoral. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.